Anjas. Gak tau lah ya terekam atau enggak. Asik nanti biar nanti Albert pada ngeliat pasti udah pada umur 22, 23, 25. Oh dulu gue ngertinya begini ya, oh gue memahami gini ya. Dulu ternyata maksudnya ini ya. Apa dulu tuh 45? Ini ngeliat video PH. Oh dulu. School of Ministry Bang Eko. Ini bisa sih. Oh iya, itu tanggapan udah pindah ya Bang? Off doang, off. Ada pertanyaan yang banyak, kenapa Bang bisa? Ada. Kenapa tiba-tiba ngomong Eko? Kan ini Bang Eko kan? Iya desain. Nanya itu pun nanya pas sudah lagi di gunung apa? Berdua. Gak pernah naik gunung, gue baru kemarin tapi sekali naik gunung. Padahal dia ngenalin gue gunung yang bikin gue berani. Gunung nih. Agak dipaketin sama Oh, dia. iya. Enggak dia mau dipaketin. Ribet. Pakai surat Hai Tom ini gunung. Dia mau tinggal di rumah dulu. Gak dapat. Jadi beneran pure apa ya? Gue dulu waktu yang megang HP SMA gue bener makanya kan gue bilang naik gunung gue dokumentasi gue kedua sampai males buat dokumentasi yang sampai rambut gue gondrong gue dokumentasi. Lah tapi pas SMA ada SMA apa? HP. Yang udah mulai kelas 3 ini waktu udah kelas 1 Kelas kelas 1, 2 dulu kan naik gunung di kelas 1. Dulu itu sih gimana Bang? Belajar. Nah itu yang pengen gue ceritain sabar ya. Oke. Jadi Ada antriannya ya benar. sabar itu dari saya berbagi tahu. Gue naik gunung emang gimana bener-bener nanya bener. Bukan belajar ya maksudnya di sekolah. Oh kalau gue belajar gunung gue sendiri pengenalan awalnya loh. Bukan belajar sekolah, emang dulu nggak pakai bener-bener pure buku. Kan gue kalau sekarang bikin PPT atau apa. Belajar gunung. Ini Lo belajar juga di sekolah handphone nggak ngaruh. Kagak lah handphone emang kata udah lama. Udah covid gue. Setelah covid baru wajib kan. Iya. Udah baru kocak. Lah handphone diwajibin setelah covid kan. Iya sih. Ya bener. Lah emang lu SMP kelas 1 boleh. Belum, tapi masih ada seliweran. Iya tapi nggak boleh main handphone yang pas bener-bener iya, pure kan. bener. Lah setelah covid mulai PJJ. setengah kelas dulu. Iya betul 20 orang. betul. Bertahap terus baru gurunya udah saya kirim by WhatsApp Iya. berkelanjutan lah. Iya itu ujian mulai Iya, baru betul, lagi pakai handphone. CBT ya. Lalu mah kagak dilarang Tapi lu denger headset? denger headset gue denger lagu Iya denger lagu di headset pakai handphone kan. Itu udah mulai kelas 3. kelas 3 lah. Handphone emang udah ada dari dulu, lu jangan kira zaman lu kagak ada lah. Masalah ini kan masalah pribadi perorangan yang gak punya handphone lu bisa minjem kan. Kan gue minjem Kelas itu saat itu lah ya minjem. Makanya handphone pertama gue kan handphone abang ipar gue tuh Evercross. Lenovo. Tapi zaman lu ya kan Evercross. Evercross Asia. iya Hidayah. Sampai itu dulu HP-nya ada 3 HP ya, satu Sony Ericsson, satu Asia, satu apa lagi lupa buat 3 lah pokoknya bener 3 Nokia lupa gua yang jabat tangan. Pokoknya Sony Ericsson dulu tuh pondok semua kompak pakai Sony Ericsson seingat gue ya. Sony Ericsson tuh masih yang ini enggak? Apa udah sentuh layar? Enggak, sentuh layar kan? tuh kompak semuanya sentuh layar barengan. Nah Sony ini tuh masih ya ilah keypad ABCD tahu. satu angka. Baru Evercross kan baru sentuh kan? Iya nggak sih? Ini ujian TK. Enggak lanjut ke Bang Eko. Perkembangan teknologi tuh. Tahu. Tahun berapa masih pakai yang hitungan apa tuh? Berhitung dulu pakai apa? Boleh. Pakai batu. Terus pakai apa? Ya pakai tangan. Terus pakai apa yang alat-alat yang mainan kunci? Nggak tahu. Tahu. Apa ya? Aruba ya? Amuba ya?
di situ nih. Pokoknya yang atau SD, TK yang inilah yang buat Iya, itu. Ya, kurang-kurang. mensimpelin aja bang. Enggak, namanya apaan kocak? Apa ya? Oh, gue tahu. Hidup Jokowi. Ayo apa ya? Sempoa. Ah iya, Sempoa, Iya kan? bener-bener Sempoa. Ya bener, kok gue Aruba. Aja dulu yang bener, aja dulu yang bener. Sempoa Aruba. Oh iya bener Sempoa Aruba kayak tadi ya gue di kantor. Hah? Kan lagi ngomongin temen gue sih Mbak ya. Tomlet dah. Tomlet dah. Ini gue sendiri yang kocak Tomlet dah. Kecamatan Mampang bagus kan, habis renov tuh. Renov udah gitu lantainya bukan lantai kayak lantai sekolah kan putih. Ini keluar kantor pemerintah, nah ini dia marmer. Oke, ya oke, oke. Ya gue gitu kan, ini yuk lantainya mermet, kecek gue tapi kayak lewat mermet. Terus apa yang jadi bahan seharian deh pikiran kata gue kan salah sedikit doang ya. Tapi kayak emang bukan berarti pokoknya keluar aja tiba-tiba marmer. Temu sakit juga ternyata belum kurang aja mermet Kayak jadi tongkrongan lah. Masih bakal dibahas-bahas terus. Bang Eko, iya benar. Hai gunung udah itu surat terus. Kagak enggak bener ini nggak? Ini pertanyaannya tadi mana? GCC. Kenal gunungnya. Enggak, pas GCC Bang Eko cabut ke GCC. JPCC. Iya gue nanya nggak kenapa atau gimana? Oh kagak, gue nanya. Mana ya? Oh nggak gue tanya. Udah tahu? Kagak tahu sampai sekarang gue nggak tahu. Ya gimana ya? Ya gue percaya sih itu bukan panggilan sih. Roh yang bener itu emang bergerak harusnya. Kalau dia di situ-situ aja ya bukan artinya menerjemahkan bergerak arti pindah gereja, enggak. Dia ada satu yang ya kayak yang pernah gue renungin loh, harusnya kita itu jangan ngajarin bertumbuh tapi berbuah. Jadi ada nggak alasan orang pindah gereja gara-gara nggak berbuah? Ada. Apa? Ada, tapi ada nggak alasan orang gereja nggak bertumbuh? Ada juga. Nah, lebih banyak alasan yang nggak bertumbuh atau berbuah? Bertumbuh. Ya kan? Jadi ya sebenarnya bukan nggak bertumbuh sih, nahan buahnya kayak gitu lah intinya. Maksudnya kayak ya alasannya kayak buahnya tuh nggak bisa keluar di situ loh. Dan dia udah siap matang nih berbuah. Antara emang kalau salah pohon nggak mungkin, tapi bisa emang jadi satu kayak kan pohonnya. Iya, pohonnya tetap tubuh kris kan kita rantingnya. Ini tetap kayak apa ya? Dan kita lihat corong merahnya. Corong merah tuh yang konten EDBM. Tahu. Konten masak yang tolong. Tahu. Dia awal bikin konten tuh pasti apa pakai corong merah. Corong merah. Gue males lama ngobrol. Patahnya banyak. Blokir. Males gue lama-lama. Gue jadi kecorong merah. Coba. Ya itulah Bang. Tapi gue tetap respect sih gue pernah. Pasti respect banget lah gue mana. Ya gue ada pertanyaan tadi bilang menahan buahnya, dan kalau seenggaknya pindah itu termasuk oke bang nggak? Itu nggak bisa lu nggak bisa jawab. Ya, gua dia oke, dan dia nggak cabut. pindah juga oke. Ya lihat maksudnya dia tiap kelihatan pindahnya itu nggak makin bener atau nggak, kalau makin bener ya berarti benar, tapi bukan berarti GKD-nya keliru juga. Pokoknya ya artinya lebih aja loh, lebih bisa nunjukin, dia lebih bisa action di luar gitu. Dia lebih aktor. bisa kagak, maksudnya lebih bisa mengkreasikan ini. Iya gue tahu. Udah mulai sabar, udah nggak mulai gak sabar. Enggak, gue nggak pernah sabar. Buah-buah roh gue sabar, gue tahu konteks. Sekali lagi gue jodotin, gue jadi basecamp maksim. Udah sih. Iya itu dia si apa Bang Eko, dia apa dia ya bukan berarti dia keliru, tapi iya maksudnya gue dia itu poinnya. Apakah dengan pindah dia keliru
Apa Kagak lah, gimana? kagak beli. Lagi lu tahu tahun bang, aku betul dari mana? Nah kan lu cerita Oh, nanya iya. gue nanya gunung, lu belajar dari mana? Oh ya, Jelasin gue Eko. menyebutkan tokoh Eko ini ya. Iya. Tapi sebenarnya dia udah nggak ada tahu. Ya cukup sedih juga sih sejak kepergian dia dari kita kandangnya. Iya kan gue gak ada arah ke situ kan, gue gak ada arah ke situ. Oh berarti lu sedih bang? Sedih gue sedih. Mungkin leader dia nggak sedih kali. Wah, gue nggak sedih. Lah gue sama juniornya. Benar-benar junior. Apa? Benar-benar junior maksudnya benar-benar junior Lah, iya, dalam Bang. artian leader dia benar-benar kan yang- yang nggak sedih. Abi lah, Abi kan Enggak. anaknya Bang Edi. Oh is. Oh, Abi aku tadi peluang baju berarti udah ya kelar ya bab 1 ya. Enggak B-nya ini. Oh belum ini. Belum. Udah B. Yang ini belum bang. Yang ini udah, yang ini belum. Mana HP lu? Apa? Mana HP? Lihat YouTube. Coba itu gua. Kan gua ada HP baru, HP Jenny ya. Tapi gua nggak ada kuota kalau HP ini. Ya nggak bisa. Lu wifi. Apa passwordnya? P4 NG4 Kamu nggak nama wifi-nya? Farel Passwordnya? P4 P cuma yang gede caps lock P4 P4. NG Udah. 4 R 1 B U 4 N Udah. udah. Korek. Bentar. HP lu aja udah tuh. Oke. Apa nama YouTube? Apa ya disciple apa sih? Disciple tulisannya nggak sih? Disciple. Set naik banget asli. Maksudnya? Nolak apa ya? Oke. Enggak responsif gitu loh. Ahli kami juga apa tau. Nah ini dia. Wih subscribe dong. Wah. Yes. Oh udah dibalas nih lu. Iya. Lu dari tadi chatan sama dia? Iya. Oh. Kagak dari tadi sebelum lu ngechat inian ke gua kasih kan lagu Perunggu Tuh, sub bab 1 sub B. Tuh. Ya kan? Iya itu baru Sub B, ini. udah berarti. Oke. Lah udah, Alber. Udah ini. Boleh mau ditonton? Udah ini. Ya udah. Som kan ini bukan berarti. Iya. Ini apaan? Apa? Ini apa tuh? Tadi ada iklan ibu-ibu. Kagak tahu kan notif kagak danta. Dari sell it dari apa? Kenapa nggak bisa dikecilin tuh? Nggak tahu tombol. Mau minum lagi bang? Kakak nanti. Ini biar sekalian gue isi. Oh iya boleh.
sekalian mau minum obat ya guys ya. Tadinya agak keluar karena kan dia di rumahnya habis tadi gitu. Iya. Udah bet, Apanya? udah dibahas. Oke. Udah. Gas gue yang mana nih? Nah, lupa kan lu. Garu. Lupa kan lu. Nah ini. Yang mana? Nah ini. Iya awal gue naruh yang ini. Yang lebih penuh. Yang lebih penuh. Obat ya guys ya. Nih lihat nih suaranya nih, sember banget nih. Tuh. Yang itu Udah dia suara full nih. di dalam air ya. Iya. Udah sempet lu bawa ke counter belum? Kagak lah, ngapain? Duit lagi. Udah gua minjem HP biar buat nerima beres, jadi ngapain gua beres benerin. Ya kalau gitu pak gua iPhone gua benerin. Oh, lu ada? Lah yang gua ini. Oh, Lu ada maksudnya apa? iPhone kan gue dari iPhone. Kagak lah. Kita main. Berarti udah ya bang? Udah kan. Soalnya seingat gue yang B itu doang. Oh, berarti ya udah kita review. Nah kan kita ngabisin ini, yang ini katanya nanti ya lah, baru kita ngebahas hobi. Oh iya bener lu yang bener bet, berarti gua yang keliru. Ya berarti kita B nih ya. Kita Albert B dan ini Tommy. B yang BB ya. B bagian B. Iya. Iya. Bagian B yang B. Hmm. Ini gua bahas sama siapa ya? Ini gua baru bahas kemarin. Kali dosa. Kagak. Sama. Enak bet. Apa nih bet? Sini bet. Oh, gua kenyang. Amoxicillin. Ini paracetamol. Ini punya siapa? Punya lu. Harumnya. Bawa apaan nih? Bawa teh anjing. Iya.
ini 20 menit cuma obrolan jelas agak anjing. Mulai juga kagak. Doa terima kasih Tuhan buat malam hari ini, malam yang sunyi tapi gak senyap, tapi malam yang syahdu, yang nikmat Tuhan buat kami bisa istirahat. Tapi kami tahu Tuhan, sebelum istirahat kami sudah menyepakati untuk pertemuan hari ini, sekalipun ngaret dari sebetulnya sih belum diomongin jamnya Tuhan, cuma jadinya hari ini aja, belum diupdate lagi jamnya. Tapi Tuhan tetap membuat kami tidak boleh menyediakan waktu kami, pikiran kami, telinga kami, tubuh kami dan hati kami untuk bisa PA. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Instruksi Tuhan, udah Tuhan. Ya. Yang untuk hari ini, Iya. Apa? Hari ini Udah. belum di chat. Udah. Jam berapa? Jadi kan inian kan hari kemarin ini janjian. Iya. Sekarang hari ini kan. Jam Hari berapa? kemarin kan lu ngechat gua kan. Oh ya, hari kemarin, hari ini. Hari ini kan. Iya itu Gua kemarin. tanya, "Bang, jam berapa?" Jam Jam 5, jam 5, jam 5. Ya. Tapi lu tau gak sebenarnya ada video itu? Enggak. Berarti baru tahu lu. Iya. Tapi itu apa? Parfum. Bedul ya? Bukan. Oh, maksud lu Pak Tile. Yang udah meninggal, bukan itu. Jadi ya konten orang daerah lah, jam 5 jadi bapak-bapak. Mungkin dia video call atau voice note kali ya. Disiap, nah mungkin dia punya cucu atau anak. Kenapa nih bapak aku ngkongkol. Viral lah pokoknya, jam 5. Lanjut nih, Bang. Gitu, jadiin point of view apa gitu, point of view olahraga misalkan apa gitu. Jam 5. Jam 5. Woi, mau ngumpulin berapa? Jam 5. Point of view orang-orang. Yuk, udah kelar kita doa yuk. Iya tuh, baca gambar diri, Bay. Ya ini kan. Iya. Gambar diri. Ciri-ciri gambar diri. Ini gambar diri kan ini. Dari mana? Dari sini nih maksudnya. Yang ini kan. Enggak, ini udah kelar. Ya ini ini. yang belum. Oh, ini nih ciri-ciri yang gambar diri. Oke. Ciri gambar diri yang salah, perasaan minder atau rendah diri, karena malu yang berlebihan, tidak berani tampil sederhana, harus menggunakan pakaian malu yang kadang terkenal sombong, pembual, mengenal diri sendiri, cepat tersinggung, cepat marah, merasa direndahkan, suka mengkritik, mencela orang lain, sulit bergaul, lebih senang menyendiri, malu, peluang untuk maju atau berprestasi, takut gagal, tidak berani ambil resiko atau kesempatan untuk maju, dan lain-lain. Dibahas dulu kan? Ya, lihat dulu itu ciri-ciri gambar diri yang salah. Lu lihat ada kesamaan nggak? Sama Orang sebutin beda-beda lu. Sama? enggak, maksudnya sama kita, gua, lu. Oh enggak, bukan sih. Di antara ciri-ciri ini mereka punya kesamaan nggak? Sama namanya. Analisa juga. Woi. Analisa juga. Ada kesamaan nggak dari antara ciri-ciri? Iya, ke siapa? Iya, menurut ada kesamaan nggak? Kesamaan antara Semua ciri-ciri ini. ke siapa? Ke gua, ke lu. Enggak di sini. Iya, ciri-ciri ini ke siapa? Ke situ. Ngaco. Ke situ maksudnya, ke situ. Oh, ke gua. Ke situ. Ke gua. Iya, maksudnya ini analisanya ke siapa? Di situ ciri-ciri itu memiliki kesamaan nggak? Iya, kesamaan terhadap siapa? Nggak terhadap apa-apa, mereka memiliki kesamaan nggak? Misalkan dari semua ciri-ciri itu Oh, kesamaannya gambar dia salah iya, tuh apa? memiliki kesamaan nggak maksudnya? Iya, Samanya apa? ya orang gambar dia belum kuliah begini. Ya bener dong. Lagi lu ke siapa? Siapa sih, Bang? Nggak ke siapa? Pertanyaan kesamaannya apa? Iya, kesamaan terhadap apa? Misalnya. Ini gue nggak tahu di konteksnya, makanya kalau gimana sih jelasin apa, Bang? Pelan. Misalnya nih. Ciri-ciri buah apel. Nah, Enggak, ini pelan-pelan Iya. tunggu bay lu. Ciri-ciri buah apel Sukabumi Nah, memiliki warna ini, warna ini, warna ini, warna ini.
ciri-ciri buah apel Majalengka Heeh. gini. Nah kan sama-sama buah apel nih. Heeh. Intinya sama-sama ngomongin si apel nih. Heeh. Nah maksud gua si gambar diri. Nah dari semua ciri-ciri itu memiliki kesamaan nggak ciri buah apel tadi antara buah apel Majalengka dan buah apel Sukabumi? Kan beda. Ya kan, Heeh. sekalipun sama-sama apel. Heeh. Nah kan udah dianalisa tuh gizinya, mungkin kandungannya sama. Nah udah, untuk ini ciri-ciri gambar dia yang salah ini antara perasaan minder, rendah diri, tidak berani tampil, sombong, cepat tersinggung, suka mengkritik, mempunyai persamaan enggak? Persamaan terhadap dari poin 1 ke 2 Iya, sama apa enggak gitu. Iya. Pelan-pelan dulu Bang, pelan-pelan. Oke, gue pelan-pelan. Harusnya recording lah. Beda lah Pak. Beda. Nah makanya tadi kan di awal kata gue lah kok sama, orang ini aja disebutin ciri-cirinya 1, 2, 3, 4 beda, berarti beda itu apa? Bebek sama kuda. B sama da. Apa lagi? Ngaco nih. Ah. Kalau dari yang poin pertama kan ya, perasaan minder, rendah diri, perasaan malu yang berlebihan, sama yang poin kedua dulu tidak berani tampil sederhana. Mungkin kalau ini agak termasuk sama lah ya, karena di sini ada konteks perasaan minder kan, berarti tidak berani tampil ya sama yang minder. Ya nggak sih? Ya bisa, tapi Bisa. belum tentu juga. Tidak pastilah maksudnya. Oke. Enggak absolut gitu. Absolut itu kayak vario, ada vario absolut. Pernah juga Honda Spice absolut. Absolut. Sombong, suka membual, membanggakan diri sendiri, cepat tersinggung, cepat marah, merasa direndahkan. Ini sama sih dua. Nah, enggak maksud gue ini, Bet. Sebetulnya Makanya kan gimana? Orang itu analisa. Lu ada nggak yang merasa di situ? Nah, kan gue mau aja kejawab terhadap Iya. gua, lu. Lu ada nggak yang merasa sama nih dengan yang lu ada di situ? Itu bisa terjadi loh, itu ciri-ciri gambar diri yang salah itu nggak ngomongin orang udah tobat atau belum. Betul. Beneran dah. Kalau gua ya bukan yang poin terus poin gak sih dan lain-lain nih. Iya poin. Dan lain-lain itu poin, dan lain-lain itu kayak apa ya? Males bergerak, males mengambil keputusan, membiarkan, nggak mau mencoba untuk memimpin, mengambil keputusan di tengah circle gitu banyak. Terus kayak apalagi selalu buru-buru, pokoknya melakukan segala sesuatu tergesa-gesa gitu. Merasa kalau orang ngeliatin dia, merasa kalau orang tuh selalu merasa kayak pernah nih orang ahli psikologi merasa bahwa itu tokoh utama di dunia kehidupan ini loh gitu. Jadi MC. Enggak MC, lebih ke arah itu siapa, Singkat. bukan Paus Roma. Apa sih Pat? Ini kan MC tiba-tiba Bos Roma. Kan selalu menjadi tokoh utama, Iya, merasa betul. tokoh utama di dunia. Betul. Enggak, itu disclaimer itu. Wah, terima kasih semua hal baik yang Paus sudah ajarkan kepada umat Katolik. enggak lah, semua umat di dunia, nggak cuma Katolik Bay. Dia pemimpin agama Katolik, tapi setiap hal yang baik semua agama bisa tiru Bay. Betul. Gitu. Balik lagi. Perasaan minder, rendah diri, lu masih ngerasa nggak Bet? Enggak. Kok bisa? Ya bisa. Iya kenapa? Yang Tahu minder itu apa ya? tadi di sender. Coba search buat minder. Minder. Tau nggak lo apa minder? Minder itu Minder ya. Minder. mimin keder tuh. Min keder. Minder dalam bahasa Indonesia berarti
rendah diri, rendah diri. Oh, itu perasaan minder, rendah diri sama. rasa kurang percaya diri, dan seringkali membuat seseorang merasa dirinya kurang berharga atau tidak mampu dibandingkan orang lain. Oke. Apa? Apa Merasa minder gak? Enggak. Nggak merasa minder. Enggak. Oh, jadi lo tidak merasa kalau orang lain lebih hebat dari lo. Bukan gimana ya? Kalau nggak merasa lebih hebat pasti, tapi ya udah, ngerti nggak lo? Misalnya nih kita yang ngeliat tokoh, Setelah itu apa? Setelah lo tahu kalau orang lain lebih hebat dari lo, ya udah. ya udah. Kalau nggak, iya, aku udah tahu kayak misalnya Pak Jokowi lebih hebat dari kita dong. Apa? Kayak menteri-menteri kan dia meminta rakyat, sedangkan kita kan nggak bisa. Bukan nggak bisa. Maksudnya namanya sistem, namanya Oke. sistem, ada waktu. Bukan nggak bisa lah, bukan arti orang yang menjabat sekarang lebih hebat, bukan arti orang yang kerja sekarang lebih hebat dari orang yang nggak kerja lah. Orang nganggur emang karena ada sih emang yang bagus nganggur, tapi kan dia berusaha juga. Nah makanya konteks hebat lu ini gimana bang, balik lagi tuh. Kalau konteks ya ya itu tadi, setelah lu tahu ada orang yang lebih bisa dari lu merasa bagaimana lo? Rendah diri ya, itu kan ngomong rendah diri. Enggak, karena mungkin emang dia di situ, maksudnya dia udah expert di situ, tapi ya kalau emang gua nggak bisa nggak bisa, belum mungkin pengen belajar, tapi kalau emang benar nggak capable buat gua megang, capable buat inian megang hal ini, dibilang ini ya nggak dulu, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya gua ambil contoh kayak elektropelin kan, lu nggak ngerti nih, belum mungkin kalau sekarang ngeliatnya point of view nya kan dia lebih hebat dong bisa elektro, sedangkan gue belum bisa. Ya entah gue harus belajar ya, kalau nggak ya udah gue emang ya udah kan. Kalau untuk waktu sekarang ya pelin dulu yang bisa ngerjain kan, sedangkan gue masih belajar dulu kan, gitu. Maksudnya ya udah, kayak ya lu bisa ngerjain itu, kalau enggak gue ya, atau enggak ya itu harus belajar. Oke, tidak berani tampil sederhana, harus mengenakan pakaian mahal dan merek terkenal. Merasa gitu gak? Enggak. Tidak berani tampil sederhana. Kenapa? Terus sombong ini diterjemahkan titik 2 di situ, soalnya suka memjual, membanggakan diri sendiri. Sebenarnya sombong itu kenapa membual itu kayak pembual itu, nah coba sering pembual itu kan berbohong tau. Membual, oh gue tahu membual itu apa, ngomongin sesuatu yang berlebihan, dia Hiperbola. ya dia menjelaskan sesuatu, menampilkan sesuatu, menunjukin sesuatu atau menjelaskan sesuatu itu yang padahal itu belum dia kerjain itu. Itu membual. Orang kan sering pakai kata pembual itu buat bohong, padahal bukan. Pembohong itu pendusta, beda lagi. Pembual itu ngomongin sesuatu yang kayak ya sebetulnya dia bisa ngerjainnya, tapi maksudnya nggak ada actionnya. Bukan nggak ada actionnya. Misalnya nih, membual itu kayak gini lah, membual, wah ini sering terjadi di dunia game ya, karena gue ini bidang gue ya. Kalau dengerin orang ngobrol sih, buat obrolan kok gue bilang semalam suntuk lah, ngomong malam doang. Iya gue naik gunung dulu, pernah sini di situ kejadiannya gini berantem mau macan. Wah, Oh ya tuh ceritain itu. gitu lah. Membual tuh, itu termasuk membual. Itu udah satu paket sama sombong, makanya disini sombong titik 2 suka membual. Atau lu misalkan mungkin di bekerja iya, kerjaan tempat kerja gua kalau nggak ada gua nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Iya. Maksudnya gue tahu arah lu di situ. Kalau nggak kerja nggak ada lu nggak apa-apa kan? Iya. Kayak absen sehari doang kan, potong mau berapa persen. Tapi kerja konteks lu bukan gitu kan tadi. Membual tuh ya apa ya, membual lah
ya sampai sini aku kan Nah, berlebihin. iya. Memang dia mungkin Bisa. bisa tapi dia belum melakukan itu. Heeh. Sombong itu maksudnya sombong, terus membanggakan diri sendiri. Karena kenapa disebut membanggakan diri sendiri, karena arahnya selalu ke dia Iya. gitu. NPD dia. menceritakan ya salah satu ciri NPD itu, tapi bukan berarti orang yang membanggakan diri sendiri itu NPD. NPD. Bisa jadi NCT kan di Korea, atau kayak Super Junior gitu. Oke. 4PM. Terus nih kayak lu tidak suka tidak sombong berarti ya. Lalu cepat tersinggung, cepat marah, merasa direndahkan. Merasa nggak cepat tersinggung? Enggak. Tersinggung itu bisa jadi gimana kalau tersinggung? Terus itu bisa jadi Oh, aku tahu bang. tersinggung, entah ditegur secara langsung atau enggak, bukan diomongin loh, bukan ngomong dari belakang, atau ada mungkin bisa jadi ngomongin sesuatu lu merasa tersinggung. Enggak. Tapi sebenarnya tersinggung itu benar-benar bukan diomongin dari belakang lo, langsung depan nih, cuma tersinggung aja gitu, cepet sumbu pendek lah intinya, cepet marah, tersinggung diomongin, tersinggung kayak lu lagi ngomongin sesuatu nih, tiba-tiba bahas soal keuangan nggak ada, atau soal keluarga, tersinggung loh. Kayak suatu kali kayak kayak yang pernah ceritain, aduh ngomongin temen gue soalnya bukan isket ceritanya, padahal isket. Jadi ada si A ngomongin sesuatu kalau keluarga ini kan lagi bagaimana gitu, tiba-tiba ngomong keluarga terus dimarahin, lu bisa nggak sih nggak usah bahas ngomongin keluarga gitu. Nah itu tersinggung gitu. Saya tahu. Padahal itu ya namanya temen kan, kayak nanya itu tersinggung, itu namanya tersinggung. Atau kayak gimana cewek lu atau apa, ditanya bisa nggak sih nggak usah nanya gitu tuh. Kenapa sih, tersinggung aja, tersinggung. Untuk kayak ngomongin kayak misalkan kenapa lo nggak makan, nggak punya duit tuh, biasa aja ngomong gue makan gitu. Nah itu tersinggung. Sebenarnya bukan tersinggung sih, ini kurang ajar yang sebenarnya enggak, itu apa ya, itu kayak diklat sar begitu soalnya. Oke. Enggak bang, enggak Bleskom ini gue yang mana sih? Itu cepat tersinggung, lu cepat tersinggung kan? Nah konteksnya tadi lu bilang gimana nih? Ya di cepat tersinggung aja kan, ini waktu entah lu lagi dimanapun, ini situasi dimanapun, kapanpun, ini jangan keliru nih, pokoknya di semua situasi. Iya. Enggak apa, lu bilang yang tadi konteks apa? Yang bercanda lu yang kata lu apa? Lu gak makan gak punya duit. Nah itu maksudnya termasuk tersinggung apa enggak? Tergantung lu responnya bagaimana, lu jadi males ketemu lagi, atau marah, atau diem. Ya tergantung. Orang tersinggung sebetulnya kelihatan, ada juga sih yang nggak kelihatan gitu, ada juga yang nggak kelihatan. Kayak gua termasuk orang yang kalau tersinggung nggak kelihatan. Lu langsung transparan apa gimana? Nggak kelihatan gimana man? Enggak lah, ada satu kali kalau udah bahas kayak mungkin karena mulai gue merasa tersinggung ketika udah bahas kayak umur, soal teman hidup, gue udah mulai tersinggung. Sebelumnya nggak, gue nggak ada rasa tersinggung, makanya yang tadi disebut kan, gue nggak ada rasa tersinggung, gue malah bisa gue kulitin lagi, maksudnya ngomongin kayak gitu kan. Nah makanya gue sebut ini tuh nggak ngomongin soal orang bertobat atau nggak bertobat, itu perubahan karakter yang terus ciri-ciri gambar terus. Nah tadi, maksudnya cepat tersinggung itu banyak faktor, sekalipun udah baca Alkitab, udah ngerti bahwa dikasih, tapi satu kali ketika waktu kan berjalan, ketemu orang yang beda, makanya gue sebut tiap hari bertobat itu karena waktu yang berjalan loh. Waktu banyak kepala itu waktu ini berjalan, jadi jangan sia-siain waktu. Maksudnya kayak ya hal-hal yang buat lu tersinggung itu sebenarnya
seharusnya tidak membuat lu tersinggung kalau lu gunakan dengan baik sebetulnya. Balik lagi ke soal yang pertama tadi, perasaan minder gitu. Nah bisa jadi perasaan tersinggung gue itu karena minder dengan orang-orang yang sudah mendapatkan itu di waktunya atau apa. Ini ya kita dia dianggap waktunya sudah tepat di umur ideal untuk punya ini punya itu. Ini maksudnya bisa jadi saling keterkaitan sebetulnya. Nah kayak gitu tadi ngomongin cepat tersinggung, nah gue udah mulai cepat tersinggung nih buat gue udah ngomongin kayak ya kalau anak kayak gue sendiri ngomongin gak ada masalah lah, sambung lu jangan ajak kita mulu nggak cari ajak cewek gitu. Gue gak ada masalah, tapi kayak kalau orang ngomong sorry bang, kayaknya lu deh apa tuh yang sering itu lu jangan ajak orang gue mulu abut, ajaknya cewek lu. Iya kan mah kamu pernah ya kalau gue kayak udah nanya bet lu cari cewek gitu bet lu. Ya itu sebenarnya ya support gua aja buat support, tapi ini buat kasih tahu kalau di situasi gua kayak mulai kayak ada kalau ada udah bahas-bahas umur, bahas-bahas apa, bahas-bahas kayak soal penghasilan, kayak orang lihat gua termasuk orang yang nggak menunjukin kalau gue punya sesuatu kayak gitu loh. Sesuatunya ini apa nih konteksnya? Ya bisa berupa kayak barang berharga, aset gitu-gitu loh. Jadi kayak orang melihat kalau gue kerjanya kayak nggak ada kemajuan, stuck di situ aja. Seakan ya gue karena pernah satu kali deh gue seneng update status tuh, bingung mau mulai dari mana. Nah, arahnya situ. Nah belum dulu tunggu. Nah satu kali Chandra bales, dari dulu gue perhatiin kok lu nggak tahu mulu kita mulai dari mana. Wah pikirannya jauh nih, mungkin dia mau mikir gue nggak mau mulai sesuatu yang besar gitu ya. Padahal konteks gue ya namanya status ya media sosial, konteks gue adalah gue mau pelajari hal baru, maksud gue gitu loh. Gue ingin menguasai bidang baru gitu maksudnya. Bukan sesuatu yang artinya gue nggak pernah mulai. Ini kan juga general enggak? Itu dia maksud gue, itu dia maksudnya. Gue sering kali bingung mau mulai dari mana gitu, entah per 3 bulan, karena kan gue punya masa loh waktu untuk mempelajari sesuatu minimal 3 bulan nih, sekagaknya bisa gitu loh. Bisa itu tadi, karena kan 1 tahun 12 bulan berarti gue kalau itu 4 skill. Iya 4 skill yang sederhana lah intinya. Kayak gitu-gitu, bukan sebenarnya sih bukan ke arah langsung hatam ya, langsung ngerti nih gitu loh. Kalau ada yang ngobrol gue udah tahu nih arahnya kemana gitu loh. Paham situasinya, perkembangan bidang ini gitu loh. Itu nah medannya tahu lah lu. Iya ya tahu gambar kayak ini bilang lah kayak apa tadi, kayak dada mentok. Oh itu dada mentok. Nah yang kayak gini tuh gue pasti bakal ingat, tahu nih gue tanya lu buat masih rame nggak nanti ya, karena gue nggak langsung kan gue nggak yang searching gitu ya, enggak, gue akan coba siapin waktu 10 menit nih besok kantor gitu cerita atau 5 menit. Kalau udah ada mentok itu saya ini apa dari bentuk potongan atau apa, posisi rangka badan gitu. Lo observasi juga sih. Ya gimana ya, bukan soal. Nah ini yang itu namanya kayak mengeneralisir sesuatu yang harusnya kayak kok gitu sih, lu mau observasi ini enggak sesuatu yang lu nggak tahu buat, atau lu baru dengan kenal baru dekat. Kalau lu mencintai ilmu, lu pasti sekedarnya tahu muka tuh, tahu muka aja dulu, tahu muka. Jadi kalau orang tahu oh ini loh namanya, itu sebenarnya ya gue sih nggak tahu, gue cuma tahu sampai sini. Nah lebih enak kan, entah lu nanti gue sama pacar lu anak lu buat gue sih tahu di tengah udah kebaca nih, buat kayak misalkan ponakan gue kalau udah nanya apa-apa kayak gue mesti jelasin sesuatu yang nggak sesuai dengan ini, bertabrakan banget nih sama komunikasi makna gitu loh, jelasin sesuatu. Nah makanya kayak lu tuh harus memaksakan diri lu buat mencintai pengetahuan itu enggak ya bisa literatur akademik gitu, tapi hal yang tadi lu bilang itu kayak udah nggak mencari tahu lagi, nggak apa-apa lu soal itu, tapi itu akan menjadi bukan merugikan lu kok. Lu bisa aja kalau ada orang sama lu jawab searching aja sih. Iya. Itu bukti ketidakmampuan sebetulnya
bukti kemampuan. Tapi lebih baik kita yang menjelaskan sendiri. Betul. Kayak misalkan nanya, bang ini gimana, lebih enak mana, ini gini bang, terus tanya lagi, ini gimana, ya yang gue tau cuma sampai sini bang, lebih enak kan. Lu jadi gini ya, lu akan menganggap gue lebih kayak, oh yang tahu bang, ya bang Tony tahu ini doang lagi, tapi sekalinya gue Ada sempat info denger kan ya, daripada ada info. searchingnya sih bet, kita tadi Ya, kan minder ya. searchingnya sih bet, buka lagi gitu loh, padahal pengennya kan ngobrol gitu loh, ada hubungan yang jadinya sebenarnya kan tujuan ketemu itu untuk nggak jadi gap ini kan. Iya, iya. Nonton tadi apa ya, dalam komunikasi jadinya lancar ya kan? Betul. Gitu. Nah makanya gue sebut tadi, ya mau nggak mau emang lu harus memaksa diri lu untuk kalau sesuatu nggak tahu Harus tahu. iya lu harus coba. Kayak gue harus tanya bang, sekalipun malu-malu gitu ya, dan itu apaan bang, ini udah itu abangnya ngejelasin kencang banget lagi, berarti kan gue nanya depan orangnya, nanya abang gue itu ini yang posisinya di sini anggap kunjung ayamnya, sekalipun gue sampai gue masih belum tahu, kan gue belum ngerti itu, belum tahu gue. Enggaknya ya bertanya oh, iya ternyata ada produk yang namanya Google Mentok. Semua produk knowledge juga. Iya itu makanya kalau sayang banget bet, bukannya apa ini apa kan posisi lo sama gua sebetulnya bukan hampir sama sih, nggak langsung kuliah kan dulu. Betul. Nah gua di waktu di masa itu gua lagi sangat gencarnya menganggap diri gua sekalipun gua mulai, tapi gua harus punya waktu belajar, nyari tahu di rumah pakai HP atau di kantor untuk cari tahu gitu apa nih yang lagi rame, apa yang harus gua coba cari tahu lah, intinya mempersiapkan diri gue yang waktu sempat kuliah kan, mempersiapkan diri gue tetap belajar lah. Buku gue nggak kuliah di buku soal komunikasi jurnalistik, padahal gue belum kuliah. Oh yang tapi di bidang yang lu pengen tuju. Oh iya betul, sekagak-kagaknya untuk konten yang akan gue tuju tuh gitu. Jadi ini kenapa jadi iPhone, nah itu ya balik lagi sih, cepat tersinggung. Gue mulai itu kayak cepat tersinggung kalau udah ngomongin umur, teman hidup, kayak lu anak kayak atau bang Petrus bang Bingkwa nggak ada masalah lah gitu. Cuma kalau udah kayak teman kerja atau orang rumah ya itu jadi kayak. Berarti jawabannya lu gimana? Jawaban gua tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaan rata-rata tuh nggak bertanya, lebih ke arah memaksa arah, bukan iya ya? Lagi nyari apa sih tuh dulu, mau ngapain sih, itu sebenarnya udah terlalu ini tau cowok kayak gitu lu sebelum mau ngapain gitu loh, mau ngapain gitu, apa kasih nama aja gua, siapa yang harus kudeketin itu loh maksud gua. Enggak yang apa sih, lu mau cari yang gimana tuh, mau yang gimana, maksud gua kayak ya udah, pertama juga lu bukan gua bukan anak kayak gua atau pembimbing gua, ini di luar keluarga ya. Ya udah jawabnya jadi ya versi dunianya, kayak ya gue lagi nyari tante kaya tante anak satu yang cerainya bukan cerai hidup, cerai mati. Kalau cerai hidup kan resiko ketemu mantan suaminya, cerai mati. Betul. Jawaban kayak gitu lah ya, yang bercanda yang belok lah ya. Iya serius. Lo kalau bisa men. udah ngerapin, udah gue sapuin, tapi ternyata soal PA gereja itu ada gereja PA dulu aja, foremdi 4 bulan udah kelar. Iya baik, kalau orang dewasa kan udah nggak lagi bahas yang lain, udah pokoknya udah apa udah tentang oh iya kehidupan itu gitu, cepat tersinggung makanya nih. Terus suka mengkritik nih, buat mencela orang lain, termasuk suka merasa diri lu suka mengkritik ini, lu ngerasa apa enggak aja itu, merasa enggak ya lu makanya analisa nih, sambil gue baca lu analisa apa yang pernah lu, sikap lu, tindakan lu suka mengkritik ya, celah orang lain, sambil sama-sama belajar.
karakter jenis lah, jenis karakter suka mengkritik. Kalau gue kemarin ngeliatnya sempet sekolah kan, lu sempet pernah bilang kan yang poin berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukan sulit bergaulnya, lebih suka menyendiri, punya lu gitu lu bilang. Dah kok lu nanya balik? Soalnya gue keinget lu yang Lah sabar boy, Sulit- gua sulit kan emang. lagi ngomong suka mengkritik. Iya. Sabar satu-satu sama sulit mengkritik ya. kawan. Suka mengkritik, sulit mengkritik. Iya, sulit mengkritik ya. Suka mengkritik. Ini suka mengkritik. Kalau itu suka bergaul. Yang keenam. Enggak sulit bergaul. Suka mengkritik, Sulit mengkritik, suka bergaul. suka mengkritik gue nggak. Dalam konteks apa lu, gue bingung nih makanya. Ya apa aja, lu pernah menyukai suka mengkritik sesuatu enggak, entah pakaian temen lu, entah kehidupan orang lain, suka mengkritik pendapat orang lain, temen lagi ngomong. atau Kalau temen suka di iya, rumah. tapi bukan kayak kehidupan. Mungkin nggak ngekritik, Mengkritik. nanya. Kayak temen gue lagi kenapa nih? Nanya. Enggak, itu suka- bukan mengkritik. Mengkritik itu Kayak apa tuh? Baju lu kagak jelas gitu. ya itu mengkritik, itu bukan, itu kritik. Coba searching dulu. Gua mengkritik, gua takutnya salah. Kritiknya Oke, oke. arahnya ini mau positif atau negatif? ya? Makanya Apa dia netral? ben dong. Udah ganti dia NTRL, udah nggak netral dia. Kritik adalah kritik adalah suatu bentuk penilaian terhadap suatu, baik itu karya seni, ide, atau perilaku yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan evaluasi. Berarti Suruh orang yang mikir, ya suruh yang objektif dan konstruktif. Kritik konstruktif, membangun, iya, berarti bukan destruktif. kritik bisa berupa tanggapan spontan atau tanggapan tertulis yang terperinci. Oke. Ya mengkritik ya. Terus udah Tujuan utama berarti ini ya, berarti ya arahnya sebetulnya apa, beda. Jadi yang membedakan berarti tujuan ngomentarinya. Iya. Berarti ya. Kritik bertujuan untuk memberikan masukan yang bermanfaat Nah. bagi pembuat karya atau pelaku tindakan yang dikritik, serta membantu. Oh, Ini berarti iya, bisa betul. positif atau negatif? Enggak, ya? mengkritik itu berarti bukan soal positif negatif. Harus ada, selalu komentarin harus ada, coba deh diganti ini. Oh, Lu mengkritik nih bang, rambut lu jelek banget kayak Iya, apa iya. suka sih. Coba dah, ada lanjutannya, Oh, harus ada iya, iya, lanjutannya. iya. Kalau enggak berarti itu jatuhnya udah mencela, Mm-mm. itu udah mencela, udah menghina lah. Mm. Nah berarti lu berarti nangkap ya, kritik Nangkap. itu apa ya, artinya kan apa nih, lu Enggak. kritik itu berarti konstruktif. Konstruktif, Enggak, berarti enggak. lu arah Nanya. mencela, Gue enggak kritik berarti. Kayak paling ketawain. kayak biasa lah nongkrong kayak baju baru. Nah kan itu gimana maksudnya? Baju Ya. baru cakep nih, atau baju baru Itu apa ya, makanya dalam- mengkritik kah, apakah? Oh dalam bahasa Indonesia itu hidup Jokowi. Oke. Oke. Atau komentar, itu namanya komentar. Komentar. Kayak juri nulisan ada, kok kamu mbak ini yang komentarin, Oke. komentar. Berarti gue Komentar, kritik. ya komentar itu kan dia menilai lah, ngomongin suatu, dia melihatnya sebagai apa yang dia lihat. Komentar suka mengkritik, berarti kita harus sama-sama tahu mengkritik itu menilai, tapi harus ada saran dan masukan. Iya, betul. Karena dia sifat kritik itu harusnya konstruktif, bukan Iya. destruktif. Terus mencela orang lain, enggak mencela ya. Lalu sulit bergaul, Enggak. mudah bergaul berarti. Menurut bergaul. Terus lebih senang menyendiri, lu seneng nggak menyendiri? Gimana ya? Bingung juga. Apa yang lu bingung apa? Akhir-akhir ini ya bukan lebih suka menyendiri sih, lebih kalau biasanya kerja atau apa gitu
masih nongkrong gua balik kerja, tiba-tiba ya sekarang ya udah di rumah aja. Berarti nggak suka menyendiri, sama masih ada keinginan buat ketemu orang, Oh, iya. tidak suka menyendiri. Kalau lu bang? Gua mudah bergaul, tapi untuk lebih senang menyendiri enggak. Pada dasarnya gua nggak senang menyendiri itu bentuk pelarian gua aja terhadap sesuatu yang tidak gua mengerti, terhadap sesuatu yang gua bingungin. Itu menyendiri arahnya sih gue ya. Kalau menyendiri itu ya karena ya sebetulnya pada saat gue nggak senang menyendiri, gue senangnya Bergaul, berinteraksi. ya ada temennya lah maksudnya. Ini gue disclaimer ya, ini bukan karena cewek atau cowok ya, ini setiap orang bisa ngalamin hal yang sama nih. Iya. Suka menyendiri ini ya itu tadi, suka menyendiri gue enggak Ini general bentuknya kan. Oh iya, yang disebutin semua orang kemungkinan punya ngerasain hal ini, lebih senang menyendiri. Iya itu tadi gua kejawab gak? Jo. Gitu. Nah, terus malu ambil peluang untuk maju atau garis miring berprestasi. Ada penjelasan gue nih. Kayak pas itu kan sebenarnya udah sempat gue mention ya sih bang, yang gue bilang pengen belajar musik di gereja kan. Tapi ini kan ada apa yang bilangnya? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Ada kritik ini berarti. Kritik apa tuh? Sama dari mana yang bilang ngapain sih lain musik aja, mending kayak dia. Jadi dia kan emang sebagai apa? Jemaat. Bukan lain juga masih, tapi yang mumet. Karena mendingan katanya lebih baik yang gak usah ditampil depan lah, maksudnya lebih baik ya balik layar aja gitu. Ketiban. Enggak, maksudnya enggak langsung enggak depan jemaat gitu. Oh, belakangnya. Tapi Nah, juga kalau tergantung meja mulmet lah. belakang sih kan. Di belakang. Kalau GKD udah belakang. Tapi rata-rata kayaknya mulmet di gereja belakang deh. Ada beberapa yang masih di depan yang nggak ada ruang kosong gitu. Ya begitu loh bang. Tapi juga sebenarnya akhir-akhir Tahun. enggak akhir-akhir ini, maksudnya Akhir semester. udah lama dari SMP gue emang juga lebih baik Pindah agama. enggak kalau bisa. Pistol lurus dulu bang, lurus aja dulu, jangan patah-patah dulu. Iya, kalau bisa apa? Kalau bisa ini kan main di balik layar aja, nggak usah langsung depan, maksudnya langsung berbicara. Ya nggak apa-apa, lu minta aja main gitarnya tapi di belakang. Itu kocak. Lah, Gimana? oh bisa dong. Ya gimana? Ya taruh gitar, ya kabel agak panjangan dikit nih. Agak ngide tuh. Bisa tahu. Bisa. Tapi ya orang gereja mau apa enggak kan bisa mah bisa. Ya kan yang penting hati, bagus apa enggak mainnya mah. Oke. Tahu. Oke. Tapi kan udah pernah kita bahas. Ya kita yang pakai hati, tapi kan kuping ini nggak budek ya. Pasti kalau ada nada-nada yang sumbang kedengaran juga ya. Tapi orang muda boleh datang ke gereja. Boleh. Boleh ya. Oke. Kan tapi Enggak apa-apa kan muda kan paragraf pertama yang penting pakai hati. Oh, seharusnya gereja ngebeliin alat bantu dengar gitu. Kalau pas didoain biar mendengar nggak terkabul, nggak sembuh. Kan benernya pakai hati bang. Mendengar pakai hati. Mendengar pakai hati, mendengar pakai telinga. Tapi kan ada yang bilang Merasa pakai hati. Lu jangan ngubah-ngubah struktur indera panca indera nih fungsi. betul, tapi kan Mendengar hati. Mendengar alat indera mendengar. orang bilang apa nih? Mendengar suara hati gimana? Gue tanya. Mendengar suara hati. Suara hati. Iya ya, kenapa suara hati ya? Oh iya ya. Siapa yang bikin pertama ya?
Jadinya lu malu nggak ambil peluang untuk maju? Mau itu kan Malu ambil malu peluang enggak. untuk maju. enggak. Terus gue masih belum nangkep, ini bukan gara kita belok-belokin ya, belum nangkep arahnya kok jadi soal ke pengen tampil di depan layar. Iya tapi emang gimana ya, emang sebenarnya gue bukan nggak pede juga ya, emang mungkin porsi gue ya mendingan di belakang nggak sih, biar maksudnya gue lebih nggak terlalu, bukan sulit bergaul, bukan juga merasa apa ya tadi ya, lebih suka senang menjadi enggak, cuman Enggak, ini lagi bahas malu ambil peluang. Kalau tadi kan udah selesai. Iya, Lu tapi- nggak merasa sulit bergaul kan, dan lu nggak merasa senang sendiri kan. iya. Tapi maksudnya kalau di back office kan nggak terlalu bersinggungan sama back office lagi, belakang layar ya nggak terlalu apa, ketemu banyak, nggak terlalu diperhatikan banyak orang, bertemu orang nggak kan, masuk dong dengan apa namanya, lebih senang menjadi, tapi nggak mesti cuman emang nggak mau jadi pusat aja gua, nggak masuk minder juga, tapi ya emang enak di belakang layar aja. Iya, ini yang lagi diobrol itu yang malu ambil peluang untuk maju. Iya tahu. Nah, hubungannya sama di belakang sama di depan. Kelihatan orang sama nggak kelihatan. Itu kan bisa juga gua masuk peluang ke depan bisa ya kan, Peluang. kan ini apa, malu ambil peluang untuk maju, bisa aja kan gua sebagai gitaris, tapi gua lebih milih untuk yang mulmet kan. Enggak, bukan begitu. Apa tuh maksudnya? Kalau orang Muhammad nggak ke situ maksudnya. Yang disebut mau ambil peluang untuk maju tuh Bener-bener gak mau. iya, nggak mau Berarti- bikin apa-apa. Enggak, lewat di Kenapa skip. jadi posisi pelayanan? Lu kan Skip. lu ngomongin posisi pelayanan itu kan. Mm-mm. Nah, emang orang yang mulmet sama gitar artinya orang yang mulmet nggak maju. Berarti enggak Nah, gitu. Itu beneran lu berpikir kayak gitu? apa? Bahwa orang mulmet itu artinya maju nggak maju? Enggak juga. Nah, terus kenapa lu arahin? Maksudnya lebih show, lebih tampil lah. Maksudnya yang lebih dilihat kan. Enggak, ini nggak ngomongin tampil. Malu tampil depan umum itu jelas. Ini kan peluang untuk maju, garis miring, berprestasi, prima, berprestasi. Oke. Iya, kenapa? Ini enggak. Keliru nggak tadi yang Keliru. lu Gua representatifkan? enggak. Wah, Yang gua ya, gua dari lu lu jawab tadi. keliru. Iya, ini tuh malu ambil peluang untuk maju. Malu, takut ambil peluang buat maju. Ini kalau dalam firman Tuhan itu, coba gue jelasin lebih agak detail. Dalam firman Tuhan tuh malu ambil peluang untuk maju itu artinya dosa. Malu untuk berprestasi itu dosa. Untuk kita yang sudah lahir baru, jangan berpikir wah nyesel gue lahir baru harus berprestasi. Enggak, harus maju enggak. Tapi kalau dalam firman Tuhan artinya kalau sudah ada roh Tuhan di dalam kita, ini artinya lu tidak menggunakannya dengan baik. Ini disebut dosa kalau di perjanjian lama kita. Nah, di perjanjian baru ini disebut hambaku yang jahat dan tidak setia, yang perumpamaan tentang talenta. Oh iya. Yang dikasih 1, Iya. dikasih 2, dikasih 5. Iya. Hamba yang 1 kan malah ngumpetin kan, akhirnya dibilang apa? Tolol. Iya betul. Emang iya? Enggak. Tolol aja. Apa ya? Jahat, dibilang jahat. Dia Coba ngumpetin. searching deh. Di searching apa lagi? Coba. Lo ada kitab gak? Ada. Coba sini gue buka. Kitabnya yang Yuku apa? Yang karaoke. Enggak loh.
ngambek. Oh nih Matius 25 ayat 26. Maka ajar Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tuh, orang yang kalau di perjanjian baru disebut jahat dan malas, artinya dia punya peluang nggak satu dari ribuan, Punya. 1, 2, 10 itu punya peluang nggak? Punya. Nilainya sama nggak? Sama. Sama kan? Punya kan peluang, Punya. nggak diomongin berapa jumlahnya kan, tapi punya peluang kan. Nah di sini malu untuk ambil peluang untuk maju. Udah dikasih modal nih Nina, udah dikasih kesempatan buat sekolah, dikasih waktu yang baik buat sehat, keluarganya sehat, tapi kita tidak memanfaatkan waktunya. Jadi sebetulnya kalau udah ngomongin perumpamaan tentang hal ini itu ngomongin banyak hal tau. Ngomongin tentang menyanyiakan waktu, skill, menyanyiakan kesehatan, menyanyiakan fasilitas, menyanyiakan waktu, menyanyiakan temen itu maksudnya temen lo tuh udah tahu temen-temen yang buat lo maju tuh ada lo sebenarnya yang menyokong, yang ngingetin lo, ngingetin kita gitu ya. Itu menyangkut semua tau. Itu kalau coba dipelajari pelan-pelan apa perumahan talenta itu ngomong tentang lu jangan sia-siain waktu yang ada, teman-teman baik yang ada, persekutuan lu di gereja gitu. Nggak cuma tentang lu menyanyiakan, lu nggak melatih bakat lu, nggak sempit. Jadi yang ngomong tentang malu ambil peluang untuk maju berprestasi itu ya lu kalau dalam perjanjian baru disebut jahat dan malas. Ya lu merasa nggak bahwa lu tuh jahat dan malas? Enggak. Karena kenapa? Gue melatih skill gue di pabrik mesin baru, upgrade dari hari ke hari. Juga dalam art. Nah, gue makin panjang nih konteksnya. Kayak baik kita ngelatih skill kita harus praktek kah atau teori doang kah? Nggak disebut intinya semuanya berarti. Iya berarti ya Demi tetap, kemajuan, nggak ngomongin tentang praktek atau teori. Tetap gue tetap belajar di rumah lah. Ya kayak gue masih buka-buka tentang barista, tentang bikin kopi, cara mengekstraknya gimana, main mesinnya gimana. Terus kayak angkat berapa minggu ini gue ngeliat kayak turnamen bartender lagi yang ada alkoholnya kan, atau juga mocktail dan koktelnya juga gimana, cara stirringnya gimana, gin yang minuman apa yang dipakai, terus garnish apa yang dipakai, terus caranya tekniknya dipakai gimana. Tetap gue masih belajar dari situ. Ya itu perlu. Jadi ya perlu ambil peluang untuk maju. Ambil peluang itu sebenarnya terjemahannya gini mungkin ya, memanfaatkan waktunya dengan bijak. Memanfaatkan waktu dengan bijak itu ya memutuskan untuk diri terus bergerak, bukan artinya beristirahat. Bergerak itu you have to do something. Lu harus membuat sesuatu yang bikin giting, karena belakangnya ting. Iya. Antara giting dan thinking, tapi bukan king kan belakangnya, tapi ting something. Berarti lu harus gitu. No. Tapi itu bisa yes juga sih. Aku sih yes. Mas An. Ya lu harus melakukan sesuatu yang kayak kemarin kita obrolin sama Bonare atau lu berdua sama gua soal hobi. Ya emang nggak ada sebetulnya. Gua bagaimana ngejelasin ya supaya untuk enggak jahat sih, bukan arti salah,
scroll lihat media sosial. Tapi perlu tahu ya jangan lakukan itu, kerjain semuanya apa yang bisa dikerjain di rumah lu. Kalau waktunya di rumah itu, karena ya emang itu sudah seharusnya dilakukan. Kayak gini deh, nyapu rumah padahal kondisinya nggak kotor-kotor banget nih, tapi ya nyapu aja, atau beresin rumah yang nggak berantakan banget tapi ada yang diberesin, itu lebih baik itu atau nonton apalah di media sosial, podcast orang ngomongin tentang fashion, podcast sebetulnya kalau soal tentang yang trendy sih boleh aja, yang terbarukan gitu supaya nggak ketinggalan informasi. Tapi ya kayak scroll, nonton film drama gitu loh, lebih sama-sama sebetulnya nggak nunjukin satu progres nih kan. Nyapu juga ngeberesin rumah kan sebenarnya nggak ada progresnya ya, karena pasti berantakan lagi. Iya betul. Nggak? Betul. Atau kayak oh nggak terlalu berantakan kok, ya kan? Iya. Daripada santai-santai, ya sebenarnya kan dua-duanya hal yang nggak apa-apa, tapi maksudnya juga pilihlah yang beres-beres tadi. Kenapa? Gua nggak ada jawaban lain, tapi itu untuk menyatakan jiwa lu. Gua nggak ada jawaban lain sih untuk melakukan sesuatu yang membuang-buang waktu kita dengan main, nongkrong yang bahasanya nggak jelas. Gue jelasinnya pelan-pelan gitu supaya tahu nongkrong yang bahasanya nggak jelas kan pernah kita bahas juga ya, kemana arahnya gitu loh. Ya lu mesti tahu, gue nggak ada jawaban lain kenapa. Atau satu analogi lagi, satu perumpamaan lagi itu kalau berdoa dan tidak berdoa itu sama-sama nggak bikin lu sembuh. Iya. Pilihlah berdoa. Kenapa? Demi kesehatan jiwa lu, kesehatan mental lu. Gua nggak ada jawaban lain buat asli, karena gue coba ini nggak ada jawaban lain selain buat kesehatan jiwa lu sendiri. Kenapa memilih olahraga atau memilih konten yang isinya tentang olahraga? Nonton doang, kerjanya nonton doang, yang ditonton berguna dari asal olahraga. Pilihlah. Nonton bikin capek nggak? Bikin sakit nggak? Bisa jadi bikin sakit, jangan bikin capek. Pilihlah kegiatan yang membuat lu kesehatan jiwa lu tuh beres. Makanya yang sebenarnya gue udah mulai membahas tentang dari awal dulu kan, kesehatan jiwa itu kayak kita semua nih punya berkebutuhan khusus loh. Semua kita nggak, makanya nggak bisa bilang kita ABK lu, enggak, kita semua berkebutuhan khusus. Terapinya Tuhan tuh beda-beda. Tapi gue harus tahu, kalau ada disuruh milih antara lu tetap berharap sama nggak berharap nih, sekalipun bikin contoh sakit ya berarti ya, sama-sama bikin lu akan sekarat nih, lu di rumah sakit sekarat nih, boleh sekarat banget. Lu antara berharap sama nggak berharap itu nggak nunjukin kesembuhan apa-apa, tapi pilihlah tetap berharap. Tujuan apa? Untuk kesehatan mental, kesehatan jiwa. Itu untuk kesehatan jiwa. Gua ngerti ya bagaimana untuk mendeskripsikannya, tapi ya itu untuk supaya lu tetap hidup, supaya lu tetap tidak terekstrasi, tercampur dengan hal yang tadi sama kok gua sama. Antara gereja sama nggak gereja nggak bikin lu berubah. Pilihlah gereja, karena untuk kesehatan jiwa lu, sekalipun lu merasa nggak ada yang berubah, lu merasa tetap nggak berani, pilihlah gereja. Gua nggak ngerti yang jadi gimana, tapi orang bilang sama kok, gua ngapain sih gereja? Enggak, menurut gua
gua nggak demi kesehatan jiwa bukan artinya jadi bermuka dua ya, agak, tapi jawaban gue sederhana kok. Kalau sama-sama ini gue udah ekstrim banget nih, sama-sama gak sembuh untuk ngomong sakit ya, tapi kita tetap berdoa karena itu kesehatan jiwa. Nah lanjut, Itu nggak di deskripsi lain tuh. nggak ada, gue nggak coba karena gimana ya, ini gue udah mentoknya itu kayak waktu Sabet sempat nanya, bang bedanya kalau gue berbakat buat Tuhan sama orang gak berbakat tapi gak buat Tuhan, gue bedanya apa dong sama mereka? Wah gue gak bisa jawab tuh. Jawaban gue sederhana, gue gak tau bet, tapi yang bikin lu aman nih bet, cuma lu berbakat di dalam Tuhan. Kalau yang berbakat dalam Tuhan sama-sama aman kok. Aman apanya? Ini ngomongin jiwa bet, gue bilang gue gak di belakang udah sama-sama bisa sukses dong. Nih maksud gue ya variabelnya tuh apa? Enggak, makanya gue bilang gue gak ada jawabannya. Ini ngomongin tentang kesehatan jiwa gitu. Bedanya kenapa gue masih bisa nggak gue mempercayakan dengan gue fokus dengan karir gue, kerjaan gue? Bisa banget, lebih oke situasinya kan. Nah sementara sekarang ngomonginnya apa gitu, kejar-kejaran hidup lebih oke kan gak ada jawaban bet. Gue nggak temuin jawaban di mana-mana, mau pendeta gampang gue nggak. Gue nggak setuju kalau orang hidup dalam Tuhan bisa bikin kaya. Bilang bisa juga, tapi nggak pakai Tuhan bisa dikontrak lah ya. Benar kan? Semua makanya kalau jawaban yang nggak ada dasar firman pasti bisa dikontrak. Nah jawaban gue berdasarkan firman Tuhan. Ngomongin tentang ya itulah di Amsal 4:13. Renungkanlah itu siang dan malam, itulah yang akan menjadi kehidupan buat lu. Kehidupan yang membawa damai sejahtera gitu, damai sejahtera. Makanya gue gak ngerti bet, gak ada jawaban lain. Lu mau adu nasib sama orang yang gak deskom, sama orang yang gak PA, sama orang yang malas gereja, kagak bisa jadi mereka maksudnya. Makanya kayak Yosia, orang-orang yang memilih untuk gak bareng gue nggak bilang ya udah mereka udah memilih gitu. Jawaban gue dengan mereka udah memutuskan begitu bukan artinya gue lihat aja nanti hidupnya, kagak. Mereka memilih gitu ya udah nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Kayak misalkan rekan-rekan gue yang bareng gue, Wilawan, sahabatan gue yang dulu beli bareng, kayak ada Yohanes, kayak ada Yosia, ada Amnesia, semua nih yang dulu. Ya sisa siapa? Gue, Mira, Chandra, apa temen-temen cowok gue yang lain. Bagaimana? Ya udah, hidupnya lebih oke nggak bang? Gue tanya misal, gue bisa bilang ada yang lebih oke. Tapi ini ngomong kesehatan jiwa doang. Kesehatan jiwa buat gue dan keturunan gue nanti loh. Gitu. Kesehatan jiwa buat gue dan keturunan. Matinya sama kok, sama-sama nanti. Kalau gue mati dia mati. 5, 10 tahun, 20 tahun lagi sama-sama dilupain kok sama keluarga masing-masing kan. Gak ada riwayat yang baik, cuma bedanya apa? Orang sekarang lagi berlomba-lomba kan cara nyari supaya gampang tidur. Iya. Itu jiwa pikiran. Makanya gue agak ada jawaban lain untuk ngomong kesehatan jiwa demi kesehatan jiwa lu nih. Bukan pikiran, bukan uang, bukan emas, enggak, kesehatan jiwa. Semua orang berlomba-lomba buat cari tahu gimana cara buat tidur cepet tidur, dan akhirnya orang mengeneralisir kan tidur malam, maksudnya susah tidur, alasan kerja telat apa setelah tidur jadi umum kan. Orang mencari cara supaya gampang tidur yang susah ya kan. Susah kan, makanya gue bilang tidur aja susah, kok tidurnya susah sih, gimana ngerjain yang lain. Berarti kan kesehatan jiwa lu kita nggak beres. Nah, makanya gue sebut kalau ada pilihan untuk lebih milih scroll sama buat nyapu halaman, nggak ngumpul, pilihlah butuh untuk kesehatan jiwa. Gue nggak ada jawabannya, beneran nggak ada jawabannya. Lu ada pilihan buat santai-santai rebahan di rumah, ya nggak bikin sakit juga kan, tapi demi kesehatan jiwa olahraga
atau belajar baca buku. Motor masukin. Kita bener. Oh ya, tuh. Ya, Mas. Mana kan? Ya tau. Ntar masukin tuh. Iya, ini bener bener. Kuat nggak? Iya. Kuat, ya udah. Jawab kuatnya ya doang, bapak lu nungguin tuh. Mereka nungguin. Gitu. Makan baru. Nah, tapi benar-benar nggak ada deskripsi. Kayak masuk karena media sosial bakal banyak info yang masuk lo jadi burn atau stress out atau Ada, ini. bisa di counter juga jawaban gua kalau gua karena ini. Enggak, media sosial baik kok, istirahat baik kok ya kan, scroll baik kok, tahu informasi, tahu tren ya kan, dari dulu bilang selalu bisa di counter. Tapi kalau kita juga nggak ada yang bisa counter tuh. Makanya mau bilang kalau lu sekalipun lari sama makan sembarangan, sama-sama bikin mati, pilihlah lari terus bikin mati ya, Terus nggak mati. berhenti. Iya, Tapi mati. pilihlah lari lu. Karena itu buat kesehatan juga lu, karena di dalam lari lu tidak memikirkan itu ini loh, mati nggak berasa. Nah, kayak orang mati ditembak, daripada mati makan banyak itu apa, matinya Pelan-pelan. pelan-pelan, mati dulu, masih diajak ngomong dulu gitu. Atau pakai doping dengan olahraga, sama-sama bikin kuat, tapi pilih olahraga. Sekalipun lebih gampang instan dapetin Iya, kan. iya. Tapi doping itu kan sama aja kayak yang nimbun penyakit loh, nimbun nanti tiba-tiba Investasi kambuh, lah. investasi penyakit, doping. Apa? Nah, kita tadi gue bilang kita sender kayak ngapain ngelakuin, tapi gue bilang we have to do, kita harus ngelakuin, nggak boleh bergerak, mesti bergerak. Duduknya bergerak, baca buku, nggak bengong. Nah ya kalau orang, makanya kan orang pelariannya sindromnya motor gua dikencingin sama anjing. Kalau orang nggak bisa ngapa-ngapain udah sekolah itu apa, kejiwaan kan. Mati gaya zaman dulu sebut apa, mati gaya. Kalau nggak ngapa-ngapain ngerokok. Iya. Mati gaya nggak tahu mau ngapain, cowok jalan istirahat nongkrong, mati gaya rokok. Zaman sekarang mati gaya nggak tahu apa yang dibahas, nggak ada yang ngobrolin, HP. Ini gua nggak belajar psikologi, ini ngomong tentang jiwa aja. Firman Tuhan ngasih tahu. Oke, ini gua makanya sebenarnya sederhana sih, nggak perlu kemana-mana. Yang tadi gua bilang kalau berdoa sama nggak berdoa bahkan nggak bikin lu sembuh, bahkan nggak bikin lu sembuh. Tapi nggak mungkin, kita harus sama-sama percaya nih, kalau darah Kristus itu menyembuhkan. Firman Tuhan bilang di 1 Yohanes, dia adalah ya untuk semua janji Allah. Dia itu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu ya. Jadi nggak ada tuh jawaban Tuhan ada 2, iya dan tidak, atau iya dan tunggu. Ada 3, iya, tidak, atau tunggu. Kagak, jawaban dia cuma ya. Kau sendiri yang ngomong, nggak ada Tuhan. Tuhan udah berjanji tapi bilang tidak atau tunggu. Tidak, lu belum siap, atau tidak, lu nggak layak. Tidak, lu belum sehingga. Jawabannya lu percaya atau enggak sama gua. Firman Tuhan ngomongin kan, yang bikin gak layak kan firman Tuhan apa? Dosa kan? Udah dosa. Kadang satu sudah ngaku, kelar urusan. Yang Tuhan, makanya kalau ngomong jawaban Tuhan ada 3, iya, tidak, atau tunggu. Dari mana firman Tuhan? Dari mana? Firman Tuhan bilang iya, karena di dalam apa? Harus based on Bible, based on word of affirmation. Iya, word of God dulu. Word of affirmation, word of God. Jawabannya nggak ada ya, tidak, dan tunggu. Jawabannya karena di dalam dia, dalam Kristus itu hanya ada ya. Dan karena itulah kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Setelah ngomong ya, percaya, amin. Pengertian amin kan gue bilang, oh iya bener, Iya benar ya. oh iya itu emang harusnya begitu.
Tuhan kami percaya, kami sembuh, amin. Makanya doa karismatik biasanya amin, itu benar, harus diaminkan dalam hati, ngomong pelan, nggak boleh dalam hati sih ngomong sebenarnya. Karena zaman di pengajaran para rasul dulu, waktu pak rasul murid-murid lagi ngajar, orang-orang bilang amin amin gitu, amin amin sambil nunjuk mungkin kayak amin, yang misalnya miskin banget minta amin, ya harusnya begitu, harusnya begitu. Tadi mereka cuma lihat murid-murid lah, kok si Petrus khotbah, si Prabowo apa enggak, kok Prabowo kok Petrus khotbah Mulyono. tapi itu nama kecil beneran tau, nama kecil Pak Jokowi beneran, Mulyono beneran, itu bukan kata-kata, beneran dia sendiri yang akuin di podcastnya dia sama si Kamaru apa ya, Siapa? Siapa? kayak gitu. Amin. Nah baik lagi, kalau udah sama-sama nggak nunjukin pergerakan gitu, dengan lu olahraga lu ngerasa kok gini-gini aja badan gua, atau kok masih belum sakit, nggak apa-apa olahraga. Kok gua gereja gini aja, kok gua PA rasa apa, tapi yang nggak mungkin betul. Kenapa kita di gereja atau dalam, kalau kita jadi orang Kristen di gereja, menurut gua ada respon yang salah dari kita, cara merespon yang salah, masih nggak terima, masih dipikirin. Kalau dipikirin sih nggak apa-apa, tapi itu jadi hal menunda kelamaan mikir. Nggak berani, ya Tuhan, aku gue capek tuh Tuhan mikirnya, udahlah gue percaya aja deh sama Tuhan gitu. Nah itu yang disebut dengan kabinet, Enggak ambil peluang untuk kabinet berprestasi. Tadi gue sebutkan juga kabinet berprestasi, prestasi prima. Ya, lalu takut gagal, tidak berani ambil resiko. Ini keliru nih, sebetulnya harusnya risiko yang itu, bukan resiko. Atau kesempatan untuk maju, sama sih kayak tadi sebenarnya. Karena orang malu ambil peluang untuk maju karena takut sebetulnya. Banyak variabel Takut yang gagal, takut diomongin, dan lain-lain yang tadi. Nah dari ciri-ciri gambar diri yang salah ini perlu dianalisa buat diri kita. Karena ini orang dewasa, orang tua bisa ngalamin, bisa banget, bisa banget minder lah, rendah diri. Orang tua kadang kalau nggak mau datang ke pertemuan murid-murid karena minder, kan rendah diri. Apalagi kalau udah guru udah ngomongin dana gitu, udah males, makanya kan biasa nongol cuma ibu-ibu yang udah jelas lah mamanya Ibrani, tuh yang merasa dirinya oke gitu kan, belum bisa tampil. Bener banget. Nah ini penting, gambar tahu bahwa itu adalah gambar diri yang salah, minder, nggak berani tampil, sombong, suka membual, cepat tersinggung, suka mengkritik, mencela orang lain, sulit bergaul. Nah lanjut, akibatnya apa Bet? akibat gambar diri yang salah, hidup tidak menyenangkan, ada perasaan kurang, rendah diri. Poin yang kedua, sulit bergaul, berhubungan dengan orang lain, banyak ketakutan atau akan kekurangan diri, berusaha menghindari dari masyarakat, terjebak dalam lingkaran perasaan rendah diri, malu, minder, menghindar dari orang lain, dari orang banyak. Akibatnya makin tidak dianggap atau dikenal, makin merasa rendah diri, sulit maju, terjebak dalam lingkaran kegagalan, tidak berprestasi atau kurang berprestasi, malu akan keadaan diri sendiri, sering membuang peluang untuk maju. Akibatnya akan tertinggal dan tidak berprestasi, melayani hanya untuk dihargai, padahal gambar diri yang benar adalah kita melayani karena kita berharga. Nah akibatnya apa? Hidup lu jadi gak menyenangkan, perasaan lu selalu kurang, lu jadi susah bergaul, berhubungan dengan orang lain, banyak takut akan ukuran diri, sulit maju, intinya terjebak dalam lingkaran kegagalan lah gitu. Tidak berprestasi atau kurang berprestasi. Nah, jadinya tertinggal, intinya sih akibatnya, tertinggal. akibatnya dia tertinggal, nggak maju, nggak bergerak akibat dari itu. Terus pandangan Allah tentang gambar diri, tentang diri kita. Pandangan tentang diri kita, gambar diri yang benar adalah memandang diri sebagaimana Sang Pencipta memandang kita, seperti dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian 1:26.
Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 1. Seperti oleh manusia diciptakan titik-titik. Udah di sini seperti Allah, Ya baca aja. oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4. Terus Yang kedua, dari ayat di atas sebutkan 3 pandangan Allah tentang diri kita. Yang satu nih, berharga, 2 mulia, 3 mengasihi. Apa pandangan orang lain terhadap Anda? Saya orang gagal. Mana yang benar, pandangan Allah atau manusia? Aku ACC pandangan Allah. 3, sejauh mana kita berada di mata Allah? Sejauh timur dari barat. 4, apa yang Allah tidak sayang untuk ini kita? awal-awal gue PA Tidak ada selain semua dikasih karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Kata buatan dalam bahasa Inggris adalah workmanship, artinya hasil karya. Kalau manusia adalah karya Allah, siapakah diri saudara? Seberapa hebat diri saudara? Kehebatan saya mencerminkan Allah. Yang 6, untuk apa kita diciptakan? Untuk gagal atau berprestasi. Yang 7, apa yang Allah persiapkan bagi kita saat menciptakan kita? Apa akibatnya? Pekerjaan baik akibatnya. ya, jadi pandangan Allah dari semua tadi ciri-ciri gambar diri yang salah, terus akibat gambar diri yang salah. Ya udah, gambar diri ini kan bab gambar diri ini ngomongin di Amsal. Masih ingat Amsal berapa? Amsal 26 ya, coba dibuka gambar yang awal-awal. Oh, yang awal. Seperti Amsal 23 ayat 7. kayak sebab sama Gambar diri adalah pandangan, anggapan atau penilaian tentang diri sendiri. Amsal 23 ayat 7. isinya. Nggak ada di sini. Masa? Serius? Oh di sini. Oh nggak ditulis di situ nggak? Amsal 23 ayat 7a. 23 ayat 7. Nih. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, gambar dia itu apa lanjutannya, disuruh makan sama minum ya? Iya. Enggak. Iya bang. Iya, benar. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadap. Nah, gambar diri itu ya dasarnya di Amsal itu. Amsal itu kan yang nulis si Salomo. Dia tuh kayak lagi ngerenungin dirinya sendiri. Jadi sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia kan. Nah, jadi gambar diri ini waktu lu menggambarin diri lu seperti apa, nah itu perlu menganalisa tadi. Iya. Nah, lalu akibatnya apa lu mesti tahu. Nah, lalu setelahnya sebetulnya itu kan yang lu lakuin gambar diri itu, yang lu pikirkan bahwa lu adalah itu. Mungkin memang iya lu begitu, Iya. tapi lo harus tahu bahwa Yesaya 53 ayat 5, dia sendiri tertikam, diremukkan, dihancurkan, digebukin, ditampolin. Enggak. Kagak, Yesaya 43 mana tadi ya? Tuh kan, Yesaya 43 ayat 4. Oleh sebab engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku membuat manusia menjadi Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. nah di situ manusia itu artinya si
si Tuhan itu. Tuhan Yesus. Jadi kenapa perlu Tuhan Yesus? Kenapa gambar diri ini pakai ayat Yesaya 43 ayat 4? Karena gap itu loh, gapnya nih, kita manusia ini Allah kan udah hancur nih gapnya, udah jelek nih, udah rusak, ciptaan dia udah rusak nih karena dosa, karena pelanggaran udah rusak. Ya artinya berarti gambar dirinya udah rusak, gambar diri si manusia udah rusak, padahal yang bikin Allah. Iya. Nah makanya dia perlu membuat diri, mengorbankan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, lalu mati, disalib dan dibangkitkan. Terus kenapa sih dia melakukan itu? Karena kita berharga dan mulia. Ada berharga, mulia, mengasihi, memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti kamu. Sebenarnya kan gampang ya. Sebenarnya kenapa? Inilah yang bedanya kita sama pengajaran yang lain. Dan kalau yang lain, ayo usahain, harus tahu kalau Tuhan mengasihi lu, harus tahu kalau lu tuh nggak begitu loh orangnya, nggak bisa lah. Ayo berubah jadi baik, nggak bisa, itu diusahain bro. Nah di firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 4 itu ngomongnya tentang dasar lu ngomong pertanyaan kenapa lu berharga itu ya ini Yesaya 43. Karena karena gantinya. Karena lu digantiin, makanya gua, Tuhan itu bukan mati untuk gua, untuk kita, bukan. Kata-kata kalau di gereja atau di tema-tema Paskah, Tuhan mati buat kita semua, enggak, Tuhan mati sebagai kita. Lu bayangin kalau sebagai, berarti kan emang elu Pak. Iya, aturannya lakunya. Bukan untuk kita, dia nggak mati buat kita. Lebih deep kan sebetulnya pengertiannya. Iya, betul. Bayang, Tuhan mati sebagai si Tommy di kayu salib tuh, sebagai Albert di kayu salib, buat penyakitnya, buat kemalasan dia, buat kegagalan dia, buat kutuk-kutuk sakit keturunan dari keluarganya. Matinya sebagai Albert, bukan Tuhan buat Albert. Iya, betul. Gila nggak? Paham. Nah maksud gue, Iya. Tuhan mana nih yang ngelakuin itu? Mati sebagai ciptaannya sendiri. Gitu loh maksudnya. Jadi ya makanya Tuhan bukan mati buat gua, dia mati bener-bener buat gua. Nah waktu kata-kata Tuhan mati sebagai Albert di kayu salib, berarti lu harus lihat nih, yang di salib itu berarti hal yang gini deh. Kalau lu melihat diri lu di luar, lu keluar nih roh lu sekarang, lu lihat, lu kalau bisa komentarin diri lu, apa yang harus lu komentarin? Itulah, lu lihat gambar diri lu, gila siapa tuh, oh mati, maksudnya kayak Tuhan mati sebagai gua, artinya gini, yang harus dihukum gua, dihukumnya karena apa? Ada listnya tuh. Nah lu sendiri yang tahu kan. Enggak. Nah jadi kenapa ini, maksudnya sebelum jadi berharga, lu harus tahu gambar diri lu itu apa. Nah itu yang harus diperbaiki. Cara perbaikinya gimana? Nggak bisa lu usahakan bro, itu mesti pakai roh Tuhan. Nggak bisa tuh yang harus apa ya, harus jadi baik. Kayak kemarin di Sabtu kemarin, 2 minggu lalu ya, kalau Sabtu kemarin kan Ignite ya, 2 minggu lalu Sandra nanya, atau di Basecom nanya di waktu dia 3 kali dong, 3 minggu. 3 minggu ya. Ya gimana sih caranya supaya damai sejahtera? Chandra bahas buah roh. Ya udah, bahas ini, diusahain ini. Gue nggak mengcounter apa yang dibilang, tapi gue mensupport, tapi gue punya punya penilaian sendiri, bukan opini sendiri. Kita kalau baca ulang ya teman-teman, jelasinnya sederhana kok. Tetapi buah roh ya lah, coba deh, buah roh, R nya itu R apa? R kecil, huruf kecil atau huruf kapital? Huruf kapital. Artinya apa? Damai sejahtera, kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, mengesang diri, kesabaran, kemakmuran, cinta bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta.
Nah barunya itu di buah bukan diusahain. Sabarnya itu bukan, makanya sih cepat tersinggung. Kalau lagi tersinggung sabar enggak bisa. Minder artinya setelah minder dibalasnya dengan bang kok bisa kok lebih hebat dari dia, tapi nggak ada dasarnya, cuma denial itu kan negatif. Kok sebetulnya lu ini dengan hal ini jangan denial, ini benar lu. Makanya tadi Amsal 3 Iya itu ya. itu juga bilang sebab seperti wanita mengurapimu menangis di bawah kakimu. Seperti apa yang dia pikirkan. Ya, sebab seperti manusia mengukur kedalaman laut. Amsal 23 7. sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikian lagi. Nah, lu harus buat perhitungan ini dan itu ukur. Jangan denial, tapi dengan cara ternyata gue begini, tapi Tuhan pengennya begini loh, Tuhan menilai gue begini. Lu terima bahwa lu tuh begini. Yang list ini lah. Itu bukan arti gue suruh ngaku enggak. Lu harus bisa menganalisa. Nah itu maksud gue. Iya. Lu harus bisa Dari awal kan analisa. Jangan denial terhadap negatif diri kita tuh, jangan denial, tapi terima, tahu akibatnya, lalu tapi lihat pandangan Alkitab atau Tuhan gimana apa. cara. Nah intinya apa, gambar diri ini ngomongin menganalisa diri, bagaimana menganalisa diri sendiri, mengevaluasi, tapi setelah itu pakainya ke pandangan Tuhan tuh sebenarnya apa sih ke gua gitu. Karena kan di sini bilang untuk apa? Efesus 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Udah disiapin nih sama Allah sebelumnya. Jadi sebelum lahir ke dunia, makanya sebelum manusia diciptain, tempatnya dulu, supply-nya dulu udah disiapin. Gunungnya buat kalau si Tommy lagi bete nih lihat pemandangan bagus, ikannya bakal makan. Itu loh, tanah-tanah buat rea gitu loh. Itu sebetulnya analogi buat ngasih tahu, bukan kode kok. Tuhan kita tuh bukan Tuhan seberang yang penuh misteri yang merahasiakan cuma buat ke ulama untuk ke orang yang rajin ibadah doang atau orang yang udah nikah doang, enggak. Tapi buat semuanya. Makanya di Perjanjian Baru bilang suatu hari nanti, dia saya bilang suatu hari nanti gue akan bikin semua anak-anak gue, kata Tuhan, itu bisa bernubuat sendiri, mengenal gue sendiri tanpa perlu diajarin. Maksudnya tanpa perlu ya, tapi balik lagi harus kenal baca kitab dulu loh. Nah itulah yang dipercayai sama, bukan percaya, itulah yang diupayakan sama pengajaran kita, supaya lu bisa kenal Tuhan dengan baca kitab sendiri, lu bacanya sendiri. PA itu kita cuma fasilitas tuh untuk lu tau gak sih sebenarnya begini loh, udah itu doang. Itu doang Pengenalan lah ya. Bridging ya. Iya itu doang sebenarnya yang ngasih tahu. Berbagi hidup juga enggak. Berbagi hidup ya apa yang dibagi, hal keliru apa yang dibagiin, justru sebenarnya begini tahu harusnya kan jangan begini gitu. Tapi kan makanya kalimat yang benar adalah bukan belajar dari kesalahan, tapi belajar dari kebenaran. Iya, benar. Belajar dari kebenaran. Tuh. Bener gak sih? Iya. Belajar dari hal yang bener, tapi kita pakai kalimat-kalimat yang kalimat motivator. Iya, betul. Belajar dari perbuat banyak kesalahan gitu loh. Belajar dari kesalahan. Bener bang. Kalau gitu bener. Karena analisis dulu. Yang salah kita di mana nih? Tapi iya sih balik lagi. Oh iya itu betul. Tapi maksudnya setelahnya loh, belajarnya itu belajarnya dari kebenaran. Jangan dipelajarin kesalahan. Belajar dari kesalahan, konteksnya itu kan sebenarnya itu harusnya aktif bukan pasif loh. Kalimat aktif yang artinya jangan di kesalahannya. Iya betul. Itu jangan di kesalahannya. Tapi aktif itu kalimat sebenarnya harusnya ya bukan normatif lah, aktif.
intinya, bukan kalimat yang belajar dari kesalahan. Jadi kalimat itu bikin kita terjebak. Oh berarti belajar dari kesalahan kayak gini loh, kayak nih ini gua coba terjelasin apa ya. Belajar dari kesalahan itu membuat kita nih pasti secara kecil berpikir kayaknya gua harus banyak salah dulu. Belajar dari kesalahan gitu harus buang banyak waktu dulu yang dikasih loh, harus ada makanya proses. Kalau dengerin proses orang mau nggak? Enggak. Ngomong proses itu artinya apa? Iya. Kalau batu bata dibentuk dipanasin, kalau emas makanya nilai Ini emas proses ya, nilai tembaga sama emas beda jauh. beda. Emas lebih parah nih panasnya nih dibanding tembaga, batu bara gitu. Batu beginian sama batu akik nilainya malah mana Aki. karena dihancurin banget kan. Betul. Potong-potong panasin, Betul. direndam beberapa kali. Betul. Tempatnya kalau batu-batu kayak gini paling di luarnya. Kalau batu-batu permata, batu akik di dalam tanah. Betul. Gitu, maksud gua tadi ngomong apa sih? Belajar dari kesalahan Belajar ya? dari kesalahan. Betul. Belajar dari kesalahan. Nah itu maksud gua Beb. Tapi balik lagi maksud gua bukan artinya jangan belajar dari kesalahan, perlu tahu aja loh, jangan menganalisis ya. perlu tahu, jangan ngalamin. Oh ingat. Nah efisiensi dan efektivitas dalam Tuhan itu lu perlu tahu hal yang tolol di si Bang Tony, si Bang Petrus, pembimbing, mentor-mentor kita perlu tahu aja, Nggak usah nggak dipraktek. perlu ngerasain. Nggak itu namanya berbagi apa ya, gue sebetulnya malas sih ngomong berbagi hidup, ngomongin tentang ya udah jangan jangan diikutin ya, ayo lakuin suatu transformasi yang baru aja, jangan begitu, jangan masuk arah tempat itu gitu. Efisiensi juga. Betul, lebih murah. Seringkali kan gue bilang ngomongin waktu, efisien apa yang ngomongin murah, kayak misalkan kayak ngomongin pacar, teman hidup, lebih gampang udah nyapres kemana Iya. yang murah, tanpa perlu keluar duit. Gue tahu kok bukan arti lu pada nggak punya duit, tapi tuh akan melihat bahwa oh ternyata cowok yang gue suka temen-temennya begini nih, gue percaya. Jadi nggak ada nih istilah-istilah harus berjuang effort gitu loh, ngejelasin lagi karena percaya kan situasinya. Karena tempat tongkrongannya. Aja. Maka bahasa sini. Jadi kita buat gambar diri, perlu tahu analisa, jangan denial. Kedua, lu harus tahu akibatnya apa kalau lu harus terus-terusan dengan gambar diri yang keliru. Ketiga, lu harus tahu Tuhan tuh sebetulnya ngomong apa sih tentang lu, tentang masa depan lu, tentang kesehatan lu, kebugaran. Sehat sama bugar beda nih, Bro. Jangan sehat doang, Bro. Sehat itu ya orang hidup sekarang nih sehat. Iya. Bugar itu lu lari bisa cepet, itu bugar. Napas lu kuat, itu bugar. Lu berenang bisa tahan, itu bugar tuh. Nah makanya tim SAR, TNI, polisi yang baru kelar pendidikan, bukan polisi yang udah tua yang udah tua. Iya. Gue perjelas nih. Iya. Itu bugar, badannya harus bugar. Makanya ada kebugaran jasmani. Dia sama sehat, sehat tuh udah sehat, nggak sakit nggak ngerasa apa, tapi beda sama bugar. Makanya tadi lu harus bugar nih, otot-ototan kita harus bugar, jangan cuma sehat. Dan kalau yang rajin gereja, beskom, sehat rohani itu tapi nggak bugar itu lu tidak takut untuk sharing, untuk berbagi, untuk ngajak orang datang ke beskom, ke gereja. Itu namanya bugar. Kalau yang cuma itu doang ya udah sehat. Nah posisinya itu pilihan diri lu mau milih sehat atau bugar doang. Kalau orang bugar artinya apa? Pasti beda kan, sapi bugar sama sapi sehat. Bugar pasti ikut turnamen kan, nilainya bisa lebih tinggi kan? Ikan sehat sama ikan yang punya pokoknya lincah bugar lah gitu, beda kan, nilainya beda tuh. Kelas-kelasnya juga. Iya, anggap sampai sini. Jadi pandangan Allah tentang diri lu mulai tahu lu tuh berharga, lu tuh mulia, lu tuh dikasihi,
memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Itu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada yang bertanya? Nggak ada sih. Oke. Udah, Iya. ada yang mau ceritain dulu? Kan? Ada. Enggak. Ada dik. Apa? Kena ini. Ya, tapi emang kalau kena luka tuh ya nggak berasa ya, ya sih. Terus? Iya gue terus sampai kan balik gue langsung gue bilang ke mama gue, "Ma dapat oleh-oleh nih langsung ini tuh putus." Pas enggak lama gue malah gue yang panik kayak enggak lama sampai putus. Terus habis itu gue mikir lagi, iya juga ya, berarti orang gue ibaratnya sampai robek gue jahitan nggak berasa, berarti orang ibaratnya sampai putus pun bisa jadi nggak berasa, orang tangannya udah hilang setengah tuh. Gua nggak tahu kalau bisa nggak berasa, bet harusnya berasa tau. Pas awal kena tuh cuman Nah, iya berasa. enggak maksudnya nggak yang sakit cenut. Oh pas disek. Iya Iya kan, pasti kayak sabetan langsung 0,0 minus 0, berapa kejadian waktu itu timernya enggak lah. Iya Udahannya. iya maksud gua pasti enggak kalau pas Enggak, tapi waktu tek udah nih 1, 2, 3, 4, 5 langsung perih gak? enggak. Terus jenjangnya berapa lama langsung masa mati rasa sih? Kalau gua nggak tahu itu nggak mati, kalau lu nggak bisa ngerasain mah. Enggak berdarah, cuman kayak gue ya berdarah, respon gue gitu kaget dek, ya berdarah sakit kok, kayak tahan gue nggak mati rasa, maksudnya pas diobatin tuh kayak di sini nggak berdarah, nggak Disuntik. terlalu pelit. Awal kan gue dari pabrik itu cuma dikasih Revanol sama betadine, Terus disuntik. enggak, terus baru gue malamnya baru ke puskesmas. Kalau dari pabrik nggak langsung ke puskesmas. Enggak, Nyampe rumah berarti tangannya berdarah. berdarah, dikasih obat lagi, diiketin kasa lagi, karena emang sebenarnya gue nggak mau gue dijahit, gue takut karena apa, karena menurut gue awalnya cuma luka biasa doang kan, gue ternyata dalam, soalnya pas yang sebenarnya gue juga ada luka di sininya, cuman yang ngelopek dikit. Pas kalau yang ini darahnya gue bingung kok darahnya ngocor terus ya, udah gue tambal Revanol betadine kok masih ngocor terus ya. Buka jahitannya kapan? Nggak tahu, katanya coba sih paling cepet itu 9 hari, paling lama 14 hari. Sekarang aja buka. Yo belum kering lah, Ganti maksudnya ganti sekarang apa? buka balik ke puskesmas kan 24 jam dijahit lagi biar ada kerjaan dia. Kok bisa nggak berasa sih, bet? Hebat. Gue berasa sih, pasti perih sih tuh. Enggak, pas baru perihnya tuh yang setelah gue perih banget tuh. di cucuk itulah, diginiin ya, maaf ya kata doa ya. Gitu ya. Iya. Terus pas pengen disuntik biusnya teriak aja mas katanya. Terus agak bukannya sok kuat apa enggak, gue kayak sakit banget apa nih, kayak mas sakit apa sih, pas ditusuk sakit yang perih, tapi kayak nggak harus teriak menurut gue. Oke juga nggak harus teriak kata gue. Terus ya dijahit lah. Oke lu, bet. Mantep sih lu. Gue sakit sih kalau gue. Sakit maksud gue nggak teriak, nggak harus. Tendang sih perawatnya beneran. Megangnya gue kalau udah gue sakit, gue ngerasa sakitnya tuh gue bisa gergetan gue kalau sakit. Oh, kalau yang ini juga lu kayak Iya, sama lu. sakit gue tuh perasa sakit banget gue. Maksudnya ngerasain sakit tuh gue
kelihatan gitu kalau emang sakit tuh gue nunjukin emang sakit, gue mau nunjukin rasa sakit gue ngerti kalau sakit. berarti apa ya istilahnya ya, apa ya bahasanya? Hidup Jokowi. bukan kapasitas untuk menerima sakit lu Sulit banget kapasitas menerima sakit apaan, gue memang apa ya, resistensi dalam menahan sakit tuh Sunda Empire. bahasanya berat-berat gue banget. di jalan nih cedang sakit ya. Sakit ngomong gua. Oh gitu ada sakit. Jangan sembarangan sakit misalkan gitu misalkan gitu ya, jangan dulu taruh ngomong gue sakit beneran gue ngomongin terus sakit. Bener gue kasih tahu ngomong gue sakit bu, ya itu gue beneran gue juga sakit. Misalkan lagi suntik, dok ini beneran nggak sih, masih ini mesti disuntik kan sih, sakit tau, ini sakit kan gitu. Belum mesti sakit kan ini. Paham. Ya orang kan menerjemahkan jadi takut ya. Enggak, gue bisa mau dia pengen aja, tapi gue nunjukin rasa sakit gue tuh nunjukin. Kalau gue mesti tahu gitu, mesti gue mau nunjukin gue perform sakit gue tuh, gue show. Kalau iya juga ini kalau yang mungkin kayak kena benda tumpul di mesin juga karena gue tek sakit cuman aduh gitu dong gue, aduh udah Kuat lu berarti Samsung. Tapi kulit lu kurusan. Kata mak gue jarang makan. Jenis apa itu Pak? Tenang itu dikat. Bukan jarang makan sih, lebih enak. Bukan. Enggak jarang Make piring, make sendok buat makan. Jangan pakai lantai lah. Enggak, gue tahu konteks lu bukan ke situ. Enggak, karena gue udah Puasa. dibilang takut apa enggak tahu deh. Takutnya maksudnya udah di tahap yang kayak jam segini nih, jam 10 jam malam tuh nggak boleh makan. Gue udah mulai gitu, udah membatasi lah. So jam 10 di atas jam 7 lah. Iya sebenarnya harusnya segitu, maksudnya jam 7 udah mulai nggak makan gue. Mabuk. Enggak makan mabuk. Enggak makan pokoknya. Kalaupun makan, tapi paling takut gue tuh jam 11 ke atas lah. Kalau gue juga masih begadang atau begitu. Dokter Tirta bilang 89% kesehatan bukan kebugaran, kesehatan tubuh itu dimulai dari Jam tidur. makanan. Iya. Udah kedua jam tidur. Jam tidur itu sisanya jam tidur. Beneran. Berarti 11% ya. Jam tidur. Gua nggak tahu tuh dia pakai jurnal siapa itu disebut 89%. Sepenting itu pola makan sama jam tidur. Jam tidur berarti kan bukan artinya jam tidur dikit ya. Maksudnya kayak persentase 11% doang. Enggak, artinya emang cuma dua itu. Jam tidur itu berarti penting. Yang lain ya udah jangan dilakuin gitu. Yang lain-lainnya itu berarti bukan artinya sisa 11% jam tidur artinya nggak penting lah. Gue 3 ya? 3%. Enggak, gue 3 Apa satu lagi? sama olahraga. Olahraga? Nggak tahu tuh gua. Itu ibaratnya apa? Pelengkap lah, pemanis. Ya kali ya. Oh buat metabolisme Iya, betul. dari makanan lu tuh. Larinya tahu lah kemana. Iya. Enggak tahu pasti, maksudnya biar lancar aja. Orang diabetes tahu makanannya kemana, tapi macet aja dulu di pembuluh darah mana.